Oke, di materi ini kita mulai masuk membahas tentang bagan atau chart, diagram, dan lain-lain ya. Kita akan coba maksimalkan bagaimana cara membuat bagan chart. Misalkan kita ada keperluan untuk membuat bagan organisasi gitu ya, atau di sekolahan mungkin kita akan coba buat ya. Ini ada di insert. Nah, nanti di insert ini kita akan coba praktekkan menggunakan dua ini ya. Nah, ini chart dan smart art. Saya akan mulai dari chart dulu. Di chart ini banyak ya kategorinya. Anda bisa pilih mau membuat bagan atau chart seperti apa ya. Ini yang lingkaran dibagi-bagi. Anda bisa pilih. Ada yang versi 3D-nya juga. Misalkan saya coba pakai yang kolom ya. Nah, di sini juga macam-macam bentuknya. Ada yang 3D juga. Nah, anggaplah saya pilih yang ini ya. Nah, nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi saya klik OK. Dan nanti akan muncul seperti ini. Akan terbuka Microsoft Word ya, sebenarnya ini mini Excel-nya. Jadi dibuka. Ini bisa kita custom juga ya, kalau misalkan kurang besar kita bisa sesuaikan. Dan di sini kita bisa masukkan data yang ingin ditampilkan di sini itu di kolom ini ya, atau di spreadsheet Excel ini versi mininya ya. Nah, jadi nanti kita akan rubah-rubah di sini. Saya akan coba contohkan, saya buat dulu isian di Excel ini ya. Misalkan ini tentang penjualan ya. Penjualan entah apa gitu per bulannya misalkan. Misalkan ini bulan Januari ya. Lanjut lagi, ini misal Maret, April, harus ini Februari ya. Ya udahlah, kita coba ini Februari, ini Februari ya. Ini Januari, Februari, Maret, April. Ini nama barangnya misalkan ya. Saya mau coba masukin ini, anggaplah misalkan susu Ultra. Ini AMDK, air minum dalam kemasan ya. Ini misalkan makanan gitu ya. Nah, untuk bulan ini ada di bagian sini ya, di bawah dari bagannya. Ini ada nama itemnya. Itu nanti di sini ada keterangan. Jadi susu Ultra itu warna biru, AMDK itu warna oranye, makanan warna abu-abu. Jadi kita di sini bisa tahu ya, ini artinya susu Ultra, ini AMDK, dan ini makanan. Nah, ini adalah jumlah yang terjual misalkan. Nah, di sini saya misalkan mau tuliskan 10 bulan Januari itu susu Ultra laku 10 misalkan gitu ya. Terus bulan berikutnya 13. Ini custom aja ya. Random bukan custom. Untuk KMDK misalkan ini 50. Ada lagi ini misalkan 25. Jadi ada beberapa yang jomplang ya nanti jumlahnya. Oke, untuk makanan kita misalkan buat Ingopat. Ini bulan-bulan sepi misalkan. Jadi penjualannya terus merosot. Nah, harusnya seperti ini. Jadi apapun yang kita rubah di sini itu real time muncul di sini ya. Jadi kita bisa lihat langsung seperti apa kurang lebih bagannya. Gimana kalau misalkan kita mau tambah itemnya nih? Misalkan di sini mau nambah nih, ada jahe ternyata yang kita jual. Nah, di jahe kita tulis di sini, ini otomatis ada pergeseran ya, dan di sini ada kategori baru, jahe ini warna kuning. Kita misalkan tulis aja penjualan jahe 65 misalkan gitu ya. Nah, itu langsung ada ya grafiknya.
Jadi kalau mau tambah silakan langsung di bagian ini ya. Tambah bulan lagi misalkan bulan Mei. Nanti juga akan bertambah bulan Mei-nya. Kita tinggal isi. Ini saya isi random aja dulu ya. Ini ke pencet nambah sendiri. Nah, kalau misalkan seperti ini, misalkan Anda ke bawah nih seperti ini ya, ke bawah banyak. Nah, ini kan jadi kosong, nggak kepake ya, karena di spreadsheetnya ini terbaca kita menggunakan tabel sampai sini. Ini tinggal digeser aja. Kalau misalkan Anda lihat di bagian bawah ini sampai tanda panahnya berubah seperti ini tinggal kita geser sampai ke angka yang kita mau. Nanti ini normal lagi. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalkan mau tambah lagi, tinggal ditambahkan itemnya ini, bulannya ke bawah. Dan ini chart title bisa kita ganti ya. Misalkan ini laporan penjualan 6 bulanan gitu ya. Misalkan seperti ini. Jadi kita tahu selama 6 bulan misalkan masa panen penjualannya ada di bulan Januari misalnya gitu ya. Dan kalau lihat di atas propertiesnya ini, kita bisa ganti warna di sini paletnya ya. Jadi mau warna apa, color palette, cocoknya yang mana, misalkan yang ini. Nah, di bagian ininya juga ada style desainnya ya. Jadi mau seperti apa. Nah, mau seperti ini kah, itu tinggal Anda arahkan. Nanti langsung terlihat preview perubahannya. Jika misalkan oke, ada pilihan ini, tinggal klik aja, nanti akan langsung berubah. Ini untuk membuat bagian chart ya. Dan di sini kalau misalnya kita klik chartnya ini, di atasnya ada dua menu baru, chart design dan format. Format ini kita bisa custom lebih jauh lagi. Misalkan mau diwarnain apa gitu ya di dalam bagannya gitu. Nah, kalau saya sudah kayak gini aja, nggak usah diwarna-warnain ya, biar nggak pusing. Ada juga shape fill-nya. Artinya semua format yang kita mau rubah itu ada di dalam ini, karena kita milihnya yang ini. Kalau misalnya kita pilih yang ininya aja, nah itu bagian luar yang berubah ya. Nah, langsung semuanya. Kalau misalnya kita pilih yang ini aja, nah ini hanya kotak yang ada di dalam ini aja. Kalau misalnya kita klik di sini, ini berarti yang terpilih seluruh bagan ini ya. Kalau misalkan kita mau rubah warna ini, pastikan dipilih dulu teks ininya. Kita pilih dulu, baru nanti kita ganti warnanya di sini. Nah, seperti ini. Kalau misalkan pilih ini, silakan Anda coba aja. Ini template style, word art stylenya ya. Nah, kalau misalkan udah, ini tinggal di close aja. Kalau misalkan mau buka lagi gimana, mau dirubah, klik aja bagannya lagi. Nanti ada ke chart design. Nanti di sini Anda tinggal edit data. Bisa edit data di sini atau edit data di Excel. Tapi biar gampang di sini aja. Nah, nanti tabel isian yang tadi kebuka lagi gitu. Jadi jangan takut. Kalau misalkan ke close dan mau di-edit lagi itu masih bisa. Dan ini juga kita masih bisa ganti tipe chartnya. Kalau misalkan mau diganti, bosen nih mau diganti jadi pie aja. Misalkan yang ini ya. Nanti kurang lebih kita udah bisa langsung lihat reviewnya. Kurang lebih seperti ini. Ada Januari, Maret, April beserta warna-warnanya. Bentuknya jadi lingkaran ya. Nah, ini untuk bagian chart diagram biasa ya. Kita sekarang pakai yang smart. Saya buka kertas baru ya, halaman baru.
masih sama di insert. Nah, tadi chart, sekarang kita ke smart art. Nah, sesuai judulnya, smart art itu istilahnya bagan pintar gitu ya. Kita bisa buat bagan itu posisinya otomatis menyesuaikan dengan posisi teksnya. Langsung aja, misalkan saya mau coba, ini Anda bisa lihat ya. Jadi kalau list itu seperti ini, kalau misalkan ini all semuanya ya tampil di sini. Misalkan ceritanya saya mau buat untuk bagan organisasi di lingkup sekolah misalkan ya. Misalkan ini kan ada tabel-tabelnya, boleh yang ini. Coba saya pilih yang ini ya. Jadi ceritanya saya mau buat struktur organisasi di sekolah gitu. Nanti kurang lebih tampilannya muncul langsung seperti ini. Ini saya hapus saja. Nah, nanti dia otomatis ya hilang dan munculnya itu otomatis ada di sini. Kita bisa lihat. Misalkan ini saya mau buat yang tertinggi itu misalkan kepala yayasan gitu ya. Misalkan ini sekolah swasta gitu. Kalau kita pencet enter, dia langsung buat otomatis tabel baru. Itu setara ya nanti. Jadi ada di bawah kepala yayasannya. Misalkan ini kepala sekolah. Nah kayak gini. Di bawah kepala sekolah biasanya ada wakil-wakil ya. Misalkan wakil kurikulum, wakil kesiswaan seperti itu. Nah ini saya ketikkan dulu misalkan wakil kurikulum atau kesiswaan dulu ya. Nah, sampai di sini kita bisa enter lanjut lagi. Saya perlihatkan dulu. Misalkan wakil kurikulum di sampel aja. Nah, ini kita nggak perlu repot-repot, kita tinggal pencet tab di sini aja. Maka wakil kesiswaan itu ada di bawah kepala sekolah dan diagramnya pun menyesuaikan. Ini juga saya tinggal pencet tab aja, dia akan ke kepala sekolah ya. Jadi ada di bawah kepala sekolah. Nah, misalkan lanjut lagi ada humas. Nah, di wakil kesiswaan ini saya buat misalnya ada OSIS gitu ya, atau ketua OSIS, organisasi OSIS gitu. Ini tinggal pencet tab aja otomatis ya. Wakil kurikulum itu ada lagi biasanya KA tata usaha gitu ya. Ini tinggal pencet tab aja. Di tata usaha juga ada lagi staffnya. Ini juga kita tinggal pencet tab. Nah ini di Wakahumas apa ya, Ormas apa ya, saya kurang tahu. Nah jadi seperti ini. Jadi kita bisa lihat smart art ini lebih mempermudah kita ya. Kita tinggal pencet tab-tab aja. Jadi misalkan ketua OSIS, di sini ada lagi misalkan siswa gitu ya. Nah, jadi kita udah bisa buat bagan otomatis hanya dengan menyusunnya di sini. Ini lebih cepat. Kepala yayasan itu ada di membawahi kepala sekolah, yang dimana kepala sekolah membawahi wakil kesiswaan, wakil kurikulum, wakil humas dan lain-lainnya. Biasanya masih ada banyak lagi. Kesiswaan juga membawahi ketua OSIS dan siswa. Jadi yang bertanggung jawab untuk siswa dan OSISnya sebelum ke kepala sekolah itu ada wakil kesiswaan, begitu seterusnya ya, tata usaha dan lain-lain. Kalau misalkan udah oke, ini kita bisa ganti warnanya di sini ya, seperti biasa. Jadi propertiesnya itu setiap kita buat misalkan chart, maka di sini ada 2 atau 1 menu baru. Begitu juga kita pilih smart art, juga ada menu baru, 2 atau 1 menu baru, dan di sini ada smart art design. Jadi setiap kali kita pilih, misalkan ini saya nggak pilih dulu diagramnya, menu di atas ini nggak ada ya. Tapi kalau misalkan kita klik di sini, ini akan muncul lagi opsi untuk merubah settingan dari diagramnya. Nah, misalkan saya mau ganti warna, misalkan ini aja yang agak berwarna.
Nah, seperti ini. Juga gaya style dari smart artnya ini. Misalkan yang 3D, nah seperti ini jadi lebih bagus lagi, atau seperti ini. Nah, anggaplah seperti ini. Nah, misalkan seperti ini, jadi kita masih bisa lihat propertiesnya di smart art dan format ini ya. Format ini sama seperti tadi chart, kita bisa edit lebih banyak lagi di bagian menu format ini ya. Nah, jadi seperti itu bagaimana kita menggunakan bagan. Anda bisa tahu sekarang seberapa powerfulnya Microsoft Word. Ini hanya menggunakan fungsi dari chart, diagram, smart art ya. Kita hanya menggunakan dua menu ini, kita bisa membuat diagram yang bagus seperti ini ya. Dan otomatis. Jadi kalau misalnya ada perubahan data, kita bisa edit lagi, dan ini bisa istilahnya berkolaborasi dengan Microsoft Excel. Nah, jadi seperti itu bagaimana kita memaksimalkan membuat bagan atau diagram di Microsoft Word. Terima kasih banyak, sampai jumpa di materi selanjutnya.